Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kelas online pagi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita hingga ke zaman sekarang ini. Langsung saja, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 anggota. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisatu Hairunadia sebagai moderator. Pemateri pertama Mbak Arianti, pemateri kedua Mbak Dila Hibatun Maulida, pemateri ketiga Mbak Alvinatus Syahro, pemateri keempat Mas Pupung Putra Setiadi, pemateri kelima Mas Ega Dani Pratama, dan pemateri keenam Mbak Novaliza Aulia Putri. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Arianti sebagai pemateri pertama. Silakan Mbak Arianti. Pengertian strategi pembelajaran. Menurut Kosma, dalam masjid secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan Wina Sanjaya dalam masjid 2015 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rancangan atau tindakan termasuk penggunaan metode dan manfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran tersendiri. Yang kedua adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung yaitu merupakan strategi kandar berpusat pada guru yang paling tinggi dan paling sering digunakan pada strategi ini juga termasuk di dalamnya itu adalah metode-metode ceramah, pernyataan dintatif, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi ataupun membanggakan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua itu adalah strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung itu memperlihatkan bentuk dilibatkannya siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, ataupun pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran tidak langsung, berperan guru beralih dari penceramah tersebut menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa yang terlihat dalam kemungkinan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry sendiri. Strategi pembelajaran tidak langsung mengisyaratkan bahan-bahan cetak, non-cetak dalam sumber-sumber daya manusia. 3. Strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Simon dan Valence 1989 mengemukakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan di rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Kemudian, di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa secara berpasangan. Keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk eksekusi induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas.
Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapatan umum. Kemudian yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kekurangannya adalah peserta belum dewasa sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Oke, yang ketiga, istilah terkait strategi pembelajaran. 1. Pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang artinya pendekatan. Dalam dunia pengajaran, approach dapat diartikan sebagai cara untuk memulai pendekatan. 2. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang diisi oleh beragam mata pelajaran. Sesuai dengan karakteristiknya, model pembelajaran dapat bervariasi yang berlandaskan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya. 3. Metode pembelajaran. Metode menurut J.R. David ialah a way in achieving something, yaitu cara untuk mencapai sesuatu harus menggunakan seperangkat metode pengajaran tertentu. Maka, metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Misalnya seperti kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, organisasi, kondisi kelas, dan lingkungan yang merupakan unsur-unsur strategi pembelajaran. Metode yang digunakan oleh guru-guru untuk mengkreasi lingkungan belajar di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Kita lanjut tentang istilah terkait strategi pembelajaran. Pada poin keempat, ada teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak menumbuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dibandingkan dengan siswanya yang tergolong pasif. Keterampilan dalam hal ini, guru pun dapat berganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Dalam hal ini, keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang sangat spesifik. Di dalamnya terdapat teknik-teknik pembelajaran seperti bertanya, diskusi, pembelajaran langsung, teknik menjelaskan, dan mendemonstrasikan. Dalam keterampilan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan perencanaan yang dikembangkan guru, seperti struktur dan fokus pembelajaran, serta pengelolaan pembelajaran. Dan juga ada poin kelima, itu tentang taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran sendiri merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya terdapat dua orang yang sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan berbeda dalam teknik yang digunakan. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung diselingi humor karena dia memiliki sense of humor yang tinggi, sedangkan yang satunya lagi karena kurang memiliki sense of humor
tetapi dia memiliki skill dalam penggunaan alat elektronik yang menjadikan ciri khas setiap guru dan setiap pengajar tersendiri. Dalam pembelajaran akan tampak keunikan dan kekhasan dari masing-masing pengajar. Hal ini sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian pengajar yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi ilmu sekaligus menjadi seni. Bab 4. Unsur-unsur strategi pembelajaran. Yang pertama, rangkaian atau keurutan konten. Rangkaian keurutan konten merupakan komponen pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan strategi pembelajaran. Dalam elemen ini, pengajar mengelompokkan konten yang merujuk pada keurutan sistem. Pengelompokan dimulai dari yang rendah ke tinggi, dimulai dari kiri ke kanan, semakin meninggi tingkatannya. Poin yang kedua, komponen belajar. Elemen berikutnya adalah penjelasan tentang komponen pembelajaran untuk seperangkat bab pembelajaran. Mengajar merupakan hal yang disengaja dirancang sedemikian rupa guna untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa untuk mendukung proses pembelajaran internal. Dalam hal ini, perlu diperhatikan peristiwa apa saja yang dapat mendukung peristiwa tersebut. 3. Pengelompokan peserta didik. Unsur berikutnya dari strategi pembelajaran adalah deskripsi tentang bagaimana siswa akan dikelompokkan dalam pembelajaran. Hal utama yang dipertimbangkan adalah apakah ada persyaratan untuk interaksi sosial yang secara eksplisit dinyatakan pada tujuan, di lingkungan, kinerja, dalam komponen tertentu pembelajaran yang direncanakan, atau dalam pandangan pribadi. 4. Pemilihan media dan sistem pengajaran. Dalam proses pembelajaran harus memperhatikan pemilihan sistem penyampaian untuk keseluruhan pembelajaran sesuai dengan media yang akan digunakan untuk menyajikan informasi dalam pengajaran. Dick dan Carey atau Majid 2014 menyatakan beberapa pertimbangan dalam memilih media pembelajaran, di antaranya pemilihan media untuk domain belajar, pertimbangan lainnya dalam pemilihan media serta kognisi siswa. Ya, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan materi dari kelompok kami. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan diterapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bahkan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Jenis-jenis strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran melalui pengalaman, dan strategi pembelajaran mandiri. Istilah yang terkait dalam strategi pembelajaran meliputi model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Unsur-unsur dalam strategi pembelajaran meliputi rangkaian atau urutan dan pengelompokan konten, komponen belajar, pengelompokan peserta didik, serta pemilihan media dan sistem pengajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.